mengatasi bagaimana kita bisa terlepas dari yang namanya mental block. Mental block dari apa? Mental block soal keuangan, mental block soal bagaimana kita bisa mendapatkan segala sesuatunya ya, terutama uang itu dengan mudah, dan hal-hal apa aja yang menjadi penghambatnya dan bagaimana solusinya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Seperti di awal tadi saya bilang, bagaimana kita mengatasi sebuah mental block yang biasanya tertanam sudah mendarah daging pada diri kita. Kita mendapatkan mental block itu dari mana aja, dan bagaimana kita mengatasinya, dan bagaimana kita mengendalikan diri kita agar mental block itu bisa kita urai dan kita lepaskan. Dan sekarang kita akan memulai diskusinya ya. Bagaimana dan tahapannya apa aja, terus nanti kita akan seperti apa. Tentu saja ini ada hubungannya dengan soal keuangan, soal nanti bagaimana kehidupan teman-teman agar selalu dalam berkelimpahan. Kalau ada pertanyaan, tuliskan saja. Saya akan menjawabnya dan saya akan membuatkan videonya kalau perlu ya. Saya selalu mengingatkan, jangan ragu bertanya dan jangan sungkan bertanya. Selama itu dalam koridor yang benar dan itu seputar law of attraction, saya pasti menjawabnya. Kita bahas untuk poin pertama. Poin pertama ini apa sih? Poin pertama yang menjadikan sesuatu itu menjadi sebuah mental block atau penghambat kita itu adalah rasa takut. Biasanya ketakutan ini terwujud bisa dari diri kita sendiri, bisa dari juga faktor eksternal, faktor luar. Nah, faktor luar ini dari mana aja? Mungkin dari tayangan, mungkin dari orang-orang di sekitar kita yang dia selalu memberikan kita ini rasa takut. Mungkin ada kita mengalami sebuah tekanan, lu mesti gini, nggak boleh begitu. Padahal itu nggak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Itu bisa menjadi sebuah mental block. Atau kata orang nih, seperti ini, seperti itu. Nanti kita bahas ya, bagaimana orang itu mempengaruhi kita dan apa yang disampaikan orang itu menjadi sebuah mental block untuk kehidupan kita. Ketakutan di sini contohnya adalah banyak orang bilang begini, bahwa orang kaya itu jahat, orang kaya itu dia manipulatif, terus uang akar dari segala kejahatan. Sering saya ulas-ulas hal itu sebenarnya ya. Dari situ anggapan kita udah berbeda dari apa yang menjadi tujuan kita. Contohnya misalkan kita menganggap uang itu jahat, orang kaya itu jahat, uang adalah alat setan atau apapun lah. Itu biasanya akan tertanam bahwa ya udahlah gini-gini aja lah hidupnya. Toh kita banyak uang, uang itu alatnya setan. Terus kita kaya, bahwa katanya orang kaya itu jahat. Itu yang menjadikan diri kita nggak akan pernah maju dan diri kita nggak akan berubah secara finansial dalam kehidupan. Kita sudah membatasinya sendiri dan kita tidak mau merubahnya. Nah, itu bahaya sekali. Ketakutan yang ditimbulkan itu bahwa bila kita kaya atau kita banyak uang itu akan menjadi seseorang yang jahat, seseorang yang kurang baik, atau seseorang yang penuh dengan konotasi-konotasi negatif. Padahal nggak gitu juga. Dengan kita banyak uang dan kita kaya, kita justru bisa membantu banyak orang. Kita bisa, ya mungkin dalam hidup kita aja kita nggak pernah kekurangan dan kita bisa mencapai apa yang kita mau. Kalau ada orang yang bilang uang tidak bisa membeli sebuah kebahagiaan, iya tergantung kamu pakainya uang untuk apa dulu. Itu salah satu persepsi yang dijadikan sebuah pembenaran dan itu akan senantiasa menjadi mental block kalau kita menganut paham-paham tersebut dan kita mengikuti orang-orang yang pola pikirnya mungkin nggak maju dan dia nggak berkembang, dan tentu saja hidupnya gitu-gitu aja. Dia mempersempit dirinya, dia mempersempit cara pandangnya. Itu perlu kita rubah dan itu tidak boleh kita tanamkan pada hidup kita. Untuk mengatasi mental block yang pertama adalah sebuah ketakutan. Biasanya mental block juga timbul akibat apa? Kita memiliki rasa pesimis. Nah, kalau kita pesimis dengan diri sendiri atau pesimis dengan apa yang menjadi tujuan kita, justru kita akan menjadi orang yang ya nggak pernah berubah dalam kehidupan. Kita akan senantiasa seperti itu dan kita akan selalu dalam tekanan hidup kita sendiri. Karena apa? Kita pengen melakukan sesuatu atau kita memulai hal-hal baru, itu kita udah pesimis duluan. Kita udah menciptakan sebuah ketakutan, resiko yang kita utamakan, yang kita pikirkan tanpa kita mau belajar dan tanpa kita mau mengembangkan lagi. Oh, kesalahanku seperti ini, aku harus memperbaikinya seperti itu. Itu salah satu penghambat yang akan membuat kita ini nggak pernah berubah dalam kehidupan, apalagi soal finansial. Misal kita pengen membuka sebuah usaha tapi
tapi kita pesimis dulu. Nggak mungkin laku, saingannya banyak, nggak punya modal, wah inilah, wah itulah. Jadi kita selalu beralasan karena apa? Pesimis, untuk menutupi diri kita, untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita, atau sebuah rasa yang membuat kita ini terbelenggu. Udahlah, biasa-biasa aja, begini-begini aja, tanpa kita ada usaha untuk merubah itu semua, terutama pola pikir kita. Saya sering mengulas yang namanya pola pikir yuk dirubah, cara pandang yuk dirubah. Orang-orang yang berhasil rata-rata memiliki pola pikir yang luas. Dia memandang sesuatu bukan hanya dari satu sisi saja. Mereka menerima masukan-masukan dari orang lain yang tentunya itu positif ya, bukan sesuatu yang negatif. Kalau itu negatif ya tinggalkan. Jauhi hal-hal yang membuat kita ini justru mundur. Wah, kalau kamu nanti nggak nurut sama ini, kamu bakal begini. Nggak seperti itu juga. Dan saya juga nggak memaksakan ya. Saya berbagi di sini untuk diikuti, diterapkan ya. Mau diterapkan silahkan, mau nggak ya silahkan. Saya tidak membatasinya. Itu adalah hak teman-teman. Tapi tugas saya adalah selalu berbagi ilmu, pengalaman saya bagikan ya. Entah itu dari pengalaman pribadi saya atau pengalaman-pengalaman orang-orang yang saya kenal. Nah, dari situ kita akan mendapatkan banyak ilmu. Dan ini tentu saja sudah dipraktekkan juga oleh banyak orang, terutama saya dan orang-orang yang kenal dengan saya. Biasanya kita saling berbagi nih, aku ada perkembangan seperti ini. Mungkin kalau salah satu ada yang miss, ada yang keliru ya, cara pandangnya kok ini begini ya, kita saling membenarkan, kita saling mengoreksi. Coba dirubah seperti ini pola pikirnya. Begini loh caranya. Kita yang jelas, rasa takut, rasa pesimis itu berhubungan. Kita jauhi rasa itu. Kita harus senantiasa optimis. Nah, yang ketiga adalah rasa malas. Biasanya kita udah malas ngapa-ngapain karena berpikiran bahwa ya nggak akan ada hasilnya. Dan hasilnya gitu-gitu aja. Semua ditentukan oleh konsistensi kita. Dan itu semua ditentukan oleh waktu. Kita nggak bisa menebaknya. Bisa cepat, bisa enggak, bisa lama, bisa cepat juga, tergantung bagaimana hoki kita. Nah, hoki ini gimana sih? Hoki ini sebenarnya bisa kita ciptakan selama kita tidak malas. Kalau kita misalkan nih mengerjakan sesuatu dan itu gagal, gak ada hasilnya, mungkin kita udah keluar modal, terus hasilnya belum ada atau hasilnya minim, ya tingkatkan lagi, kita cari informasi atau kita cari solusinya bagaimana semua itu bisa dirubah, semua itu bisa kita jadikan sebuah motivasi yang bisa membuat diri kita ini jauh lebih maju. Bukan kita hanya udahlah gagal, udah berhenti. Ada yang seperti itu, ada yang terbawa masa lampau, masa lalu. Dalam artian gini, dulu gua kerja posisinya ini, masa iya sekarang mau menjalani ini? Apa nanti kata orang? Apa nanti kata temenku? Itu juga menjadi salah satu mental block. Itu menjadi sebuah penghambat. Gak ada salahnya kita memulai, kita melakukan hal baru. Gak peduli zaman dulu itu posisi Anda apa, jabatan Anda sebagai apa, berapa gaji Anda, lepaskan semua. Jangan malas, jangan hanya berpaku pada satu bidang saja. Karena apa? Zaman ini terus berubah. Kita harus berinovasi. Ya mungkin ada slogan ya, inovasi atau mati. Dalam artian, kalau kita nggak mau berubah, kita nggak mau mengikuti perubahan, kita akan seperti itu terus. Makin lama kita akan tergerus dan kita tertinggal. Tapi kalau kita mau melakukan inovasi dan kita mau berubah, itu justru sesuatu yang membuat kita ini bertumbuh. Jadi hindari rasa malas, jangan terbawa pengalaman atau siapa kita di masa lalu. Dalam artian mungkin kita kerja di sebuah perusahaan, terus perusahaannya udah tutup karena dulu posisi kita tinggi, terus akhirnya ya kita nggak mau lagi untuk memulai sesuatu dari bawah, dari nol. Karena apa? Aku maunya seperti yang dulu. Ya bisa aja seperti yang dulu. Kalau Anda dibutuhkan, Anda punya prestasi, oke lah. Kalau Anda nggak punya apa-apa, prestasi nggak ada, terus skill juga gitu-gitu aja, ya nggak bakal berubah dalam hidupnya. Dan konsistensi dalam diri kita harus dijaga. Yang keempat, itu adalah mitos. Nah, kita sering terbawa mitos. Mitos apa? Ya biasanya gini, misalkan nih kita baru di jalan, yang biasa saya bilang dulu ketemu ular misalkan, mau dapet sial nih, wah kalau ada kucing nih nyebrang dari sebelah kiri nih mau dapet sial. Karena itu udah terbentuk dalam pikiran kita sudah menanamkannya bahwa bila menemui sesuatu yang seperti itu, kita bakal mendapatkan sebuah kesialan. Padahal kalau kita rubah, apapun yang kita temui dan apapun yang kita alami itu adalah sebuah keberuntungan. Ya maka kita akan selalu dalam keberuntungan. Bukan kita misal, wah ada ayam nyebrang dari sebelah kiri atau
kucing lompat dari sebelah kiri, kita bakal dapat sial. Nanti di perjalanan seperti ini, nanti kita mencari orang gak ketemu, atau ya apapun lah. Mitos-mitos itu juga harus dihilangkan. Kita hanya menanamkan apa yang menjadi tujuan kita dan apa yang menjadi optimisme kita. Misal mitos-mitos seperti itu tadi kita rubah. Wah, tanda mau kaya nih, tanda mau dapat duit nih, tanda mau dapat rezeki nih, tanda mau dapat peluang yang gede, dapat proyekan yang luar biasa. Setelah kita merubahnya dan kita sudah melakukan repetisi, itu bakal tertanam dan apapun yang kita temui akan membawa sebuah keberuntungan. Mitos itu tertanam di sini. Kalau kita menanamkan mitos itu sesuatu yang positif, tentu saja hasilnya positif. Tapi kalau kita menanamkan sebaliknya, ya hasilnya nggak sesuai yang kita harapkan, dan itu nggak akan pernah merubah kita dan merubah masa depan kita. Masa depan kita adalah kita yang menentukan. Dan poin kelima nih, ini yang sangat berbahaya sekali. Ya, kita terlalu mengikuti kata orang. Seperti saya singgung di awal tadi, kita terlalu mengikuti kata orang. Apalagi tuh orang yang suka pergi ke dukun. Siapa yang suka pergi ke dukun nih? Padahal di sini diajarkan lo buat jadi sakti lo. Banyak kesaktian yang bisa kita ulas, dan itu tanpa ritual-ritual yang aneh-aneh. Mungkin kata-kata orang ini yang banyak mempengaruhi dan menjadikan sebuah mental block pada diri kita. Misalkan anak kecil nih ditakut-takutin, awas lo, jangan ke sana, nanti digigit hantu, nanti diculik pocong. Nah, kalau seperti itu tertanam kan pada seorang anak, akhirnya apa? Dia jadi orang yang penakut. Kenapa? Dari kecil ditanamkan terus. Banyak kata orang yang saat kita memiliki impian, kita memiliki tujuan, apalagi kita berkata atau kita bilang bahwa aku pengen kaya dan banyak uang, aku pengen berkelimpahan. Karena orang itu gak suka, udahlah hidup biasa aja, gak usah neko-neko, lu gini-gini aja udah cukup ya, miskin gak apa-apa, yang penting bahagia. Aduh, ngomong kosong men. Miskin bahagia, namanya miskin itu kekurangan. Dari mana bahagianya? Banyak banget alasan segala macam. Coba teman-teman tulis di komentar ya. Pernah gak ada orang lain, entah siapapun itu, yang menanamkan sesuatu yang menjadikan itu adalah sebuah mental block pada teman-teman hingga saat ini? Ya, tuliskan. Saya akan buatkan videonya untuk menjadikan sebuah mental block breaker, dan kita akan mendobrak itu semua mitos-mitos yang ditanamkan oleh orang itu, ya, kata-kata atau sugesti-sugesti yang ditanamkan orang itu, entah dari siapapun itu, ya. Tulis di komentar, saya akan membuatkan videonya. Sukses berkelimpahan.